Shalom. Hai teman-teman semuanya yang ada di rumah dan di luar sana. Hari ini kita ada hari yang spesial. Kenapa? Hari ini PCC, Pelita Community Church merayakan hari jadi yang kedua. Dan juga merayakan Natal bersama. Mari kita semua Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kita bersekutu bersama, kita menikmati hadirat Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang kusuk dan juga selalu penuh urapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun. Hari ini sama-sama kita mau merayakan hari Natal kita di tahun 2020. Walaupun masih secara online, tapi biarkanlah sukacita Natal, kasih Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau muji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita pada hari ini. Amin. Haleluya. Hai kota mungil
mau sama-sama bersuka cita hari ini, amin Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama kita memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Joy to the world, The Lord is come. let us receive her King. Let every heart prepare Him room. The sea and heaven nature Sing, we will sing joy. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their song employ. with wheels and fill the hills and play. Repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. Hear us the word with truth and grace, and make the nation prove the glories of His righteousness and wonder of His love, and wonder of His love. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. We will sing joy. Joy to the world. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mau bersuka cita lebih lagi buat Tuhan kita? Sama-sama dong kita tepuk tangan. Amin. Dari pulau dan benua Terdengar selalu terus lagu pujian, semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan.
sukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, yang layak kami puji Tuhan. Kau Allah Immanuel Tuhan, Kau selalu bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Aku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, Kau Allah Immanuel. Kau selalu berserta dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di tahun 2020 ini Tuhan. Kami tahu Tuhan mungkin ini tidak mudah buat kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Bapa. Di setiap jalan kami, di setiap musim kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun ini Tuhan. Terima kasih untuk tahun 2020 ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Kau selalu baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna Tuhan pada setiap kami Bapa. Terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kami masih boleh Tuhan PCC Jakarta Tuhan yang kedua tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada buat kami Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada buat PCC Jakarta Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada buat setiap LT Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang besar. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan. Tuhan sebentar kami ingin duduk diam, mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau perbaharui Tuhan hidup kami Tuhan. Kau urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, Pastor Irfan Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarkanlah Tuhan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami Bapa, itu boleh menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara semua, senang sekali kita bisa berkumpul sama-sama untuk merayakan Natal dan yang pasti adalah ulang tahun PCC yang kedua, luar biasa. Tuhan Yesus baik, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya yakin dan percaya semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, dan semua ada dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Amin. Saya sangat senang hari ini bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua, sekalipun kita harus lewat media, tapi saya percaya bahwa tidak mengurangi apa yang mau Tuhan sampaikan buat setiap kita yang ada tempat ini. Baik, hari ini tentu temanya tentang Merry Christmas, tentang Natal. Ya, selamat Natal buat Bapak Ibu Saudara semua. Biar damai Natal senantiasa ada di tengah-tengah kita. Tapi hari ini saya akan sharing ada beberapa hal yang Tuhan taruh untuk menjadi pesan bagi setiap jemaat di Pelita Community Jakarta untuk kita bisa merenungkan kembali arti dari Natal yang sesungguhnya. Saya beri tema untuk khotbah saya, untuk sharing saya di momen ini adalah Because He Live, I Can Face Tomorrow. Karena Dia hidup, kita memiliki hari esok. Karena Dia hidup, kita ada pengharapan. Amin. Karena Dia hidup, kita diberikan kehidupan yang Tuhan janjikan, yaitu kehidupan yang kekal. Baik, saya akan kita lihat sedikit tentang keselamatan. Ya, bagaimana pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia dan segala isinya, manusia itu hidup dalam suasana surga. Suasana surga di Taman Eden, di bumi. Tetapi Bapak Ibu tahu sendiri ceritanya bagaimana manusia jatuh dalam dosa, ya. Dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga mereka dihukum Tuhan. Mereka dipisahkan dari Tuhan. Yang dulunya mereka bisa ketemu dengan Tuhan, yang dulunya mereka bisa melihat wajah Tuhan face to face, bisa komunikasi dengan Tuhan seperti saya berkomunikasi dengan Bapak Ibu Saudara semua, sangat real, sangat nyata. Tetapi karena dosa, karena pelanggaran, manusia harus menanggung akibat dari dosa. Sehingga kita bisa lihat ada jurang antara manusia dan kepada Tuhan. Nah, dosa ini yang membuat manusia terpisah daripada Tuhan. Kita lihat di Roma 3 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu bisa lihat Roma 3 ayat 23 sangat jelas menjelaskan bahwa setiap kita telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bersyukur
ada Natal, bersyukur Kristus lahir. Untuk supaya apa Bapak Ibu Saudara semua? Supaya bisa mendamaikan kita, supaya bisa memulihkan keadaan kita. Kita lihat lagi, ya, sebab upah dosa ialah maut. Semua kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua kita telah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa ialah maut. Jadi Bapak, Ibu, Saudara semua dan saya, karena kita telah berbuat dosa, manusia jatuh dalam dosa, sehingga setiap kita harus menerima hukuman. Dan hukuman itu tidak main-main, adalah maut. Dan maut itu membuat kita tidak bisa mengalami kehidupan, tidak bisa mengalami janji-janji Tuhan. Karena kita terpisah, karena kita dihukum. Seharusnya kita mati, seharusnya kita masuk ke dalam api neraka, begitu ya, bahasa yang mengerikan. Seharusnya kita mengalami penghukuman atau kematian. Tetapi karena Yesus, karena Dia lahir, karena Natal, Yesus memberikan kepada kita, Tuhan memberikan kepada kita pengharapan yang baru, kehidupan yang baru. Ya. Jadi karena manusia terpisah dengan Allah, karena manusia terpisah dengan Allah, sehingga manusia mencoba dengan kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri, untuk mereka bisa berjumpa dengan Allah. Apa usaha-usaha manusia? Kita bisa lihat, manusia mencoba untuk taat beribadah. Manusia mencoba untuk berbuat baik. Manusia mencoba untuk bisa memberi, ya, beramal, ya, punya moral yang baik. Hal-hal baik semua manusia lakukan dengan harapan mereka bisa ketemu dengan Tuhan kembali, dengan harapan mereka bisa masuk kembali kepada janji Tuhan, kepada kekekalan. Manusia berusaha dengan sekuat tenaga, tapi kalau kita lihat ilustrasi di gambar ini, itu belum cukup. Itu belum cukup untuk membuat manusia berjumpa kembali dengan Allah dan memiliki kehidupan yang kekal. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara semua, apapun usaha baik kita, apapun kelakuan baik kita, apapun kebaikan hati kita, kalau tidak ada Tuhan Yesus lahir dalam kehidupan kita, semua itu sia-sia. Sekali lagi saya katakan, kalau perbuatan baik kita, sifat moral kita yang baik, ketaatan kita beribadah, kalau Tuhan Yesus tidak lahir dalam kehidupan kita, maka semua itu sia-sia. Kita nggak akan bisa ketemu dengan Tuhan. Kita nggak akan bisa berjumpa dengan kekekalan itu, kehidupan itu. Karena kehidupan itu datangnya daripada Tuhan. Bersyukur puji Tuhan, ya, di Yohanes 3 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua, Yesus harus lahir di dunia ini untuk bisa membawa pendamaian kita dengan Tuhan. Yesus harus ada dalam dunia ini. Yesus harus dilahirkan. Tuhan sendiri yang harus turun tangan untuk memulihkan segala sesuatu yang rusak akibat dosa. Sehingga Yesus lahir membawa sebuah tujuan, membawa sebuah visi daripada Tuhan. Apa visinya? Untuk mendamaikan kita, mendamaikan manusia dengan Tuhan. Mendamaikan kita, mengembalikan manusia kepada janji Tuhan, mengembalikan manusia kepada tujuan Tuhan yang semula. Yesus datang supaya manusia yang karena dosa telah kehilangan keselamatan, telah kehilangan hidup kekal yang harusnya binasa. Yesus datang membawa visi yang jelas untuk bisa menyelamatkan manusia. Yesus datang untuk mati di kayu salib. Yesus datang untuk mencurahkan darahnya sebagai korban tebusan bagi setiap kita. Supaya apa? Supaya manusia bisa kembali berjumpa dengan Allah. Supaya manusia bisa kembali hidup dalam kekekalan. Supaya manusia bisa kembali menikmati suasana surga di bumi seperti di surga. Oleh itulah Yesus harus lahir. Oleh itulah Sang Natal itu harus datang ke dunia. Oleh itulah Yesus harus bisa
menjadi manusia untuk supaya menyelamatkan setiap kita. Sebelum saya masuk kepada poin saya akan berikan kepada Bapak Ibu sebuah ilustrasi yang menurut saya ini sangat baik. Bapak Ibu bisa kita coba bayangkan ya. Ini ada segerombolan semut, ya, semut. Bapak Ibu lihat semut itu sangat kecil, betul? Bayangkan manusia ini Tuhan dan semut ini manusia. Sekali lagi, manusia itu Tuhan, semut itu manusia. Kira-kira Bapak Ibu, kalau misalnya semut kakinya patah, gitu ya, kakinya patah. Kira-kira manusia bisa nggak menolong semut yang kakinya patah dengan postur tubuh yang begitu besar ya? Jempol saya saja bisa kena semut, bisa tambah mati itu semut. Artinya begitu besar Allah dengan manusia. Begitu besar saya ya manusia dengan semut. Semut sangat kecil sehingga bagaimana saya manusia ya dalam hal ini sebagai Tuhan contohnya bagaimana saya bisa menyelamatkan semut yang patah kakinya. Mau tidak mau saya harus turun menjelma menjadi seekor semut. Betul? Supaya saya bisa rasakan sakit. Supaya saya bisa rasakan kehidupan semut seperti apa. Supaya saya bisa tolong semut yang sakit tadi. Supaya dia bisa diselamatkan. Kira-kira demikian ilustrasi atau analogi bagaimana Kristus harus menjadi manusia sehingga dia bisa menyelamatkan Bapak Ibu, saudara semua dan saya. Supaya dia bisa merasakan sakit. Supaya dia bisa merasakan bagaimana ditinggalkan. Supaya dia bisa merasakan bagaimana kehilangan seorang teman, bagaimana mungkin kehilangan seorang yang dipercaya, sehingga dia bisa merasakan bagaimana manusia pengorbanannya manusia, bagaimana manusia itu harus bergumul, sehingga Yesus harus datang menjadi manusia untuk bisa menyelamatkan manusia. Saya mau katakan Bapak Ibu, saya mulai masuk kepada poin yang saya mau bagi dari kitab tadi, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi poin saya yang pertama di dalam pesan Natal pagi hari ini, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, poin yang pertama adalah kasih. Love. Bagaimana setiap kita harus ada kasih Tuhan. Bagaimana setiap kita harus ada cinta Tuhan. Bagaimana setiap kita harus mengerti bahwa hal yang tersulit, ya, hal yang paling sulit sudah Yesus selesaikan di kayu salib dengan lahir di malam Natal. Dia menyelesaikan visinya di dunia ini dan mati di kayu salib dan dia bangkit di hari yang ketiga. Bagaimana dia mengalami pengorbanan demi pengorbanan. Bagaimana hal yang paling sulit sudah dia lewati. Untuk apa Bapak Ibu Saudara semua? Untuk bisa menyelamatkan Bapak Ibu dan saya semua. Bapak Ibu, kita bisa lihat bagaimana kasih Allah yang begitu besar. Allah mungkin bisa saja duduk di surga. Allah mungkin bisa saja perintahkan malaikatnya untuk menyelamatkan manusia. Tapi di sini dikatakan Yohanes 3 ayat 16 bagian A tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Natal lahir karena kasih Tuhan yang begitu besar. Pastikan Bapak Ibu Saudara semua ada kelahiran Yesus, ada kasih dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Mungkin engkau mulai hari-hari ini mulai tawar hati. Engkau mungkin mulai hari-hari ini hitung-hitungan dengan Tuhan. Engkau mungkin sudah lama tidak datang ke gereja karena pandemi COVID-19. Engkau mungkin bosan mendengar, ini khotbah kok begitu-begitu saja. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara semua, ada harga yang mahal yang Yesus sudah bayar. Yesus harus tinggalkan kenyamanannya di surga. Yesus harus tinggalkan tahtanya dan dia menjadi manusia, bukan manusia raja, tetapi dikatakan menjadi manusia hina. Dia bukan lahir di hotel bintang 5. Dia bukan lahir di hotel bintang 6 atau bintang 7. Tapi dia harus lahir di kandang yang hina. Mungkin kalau dibandingkan dengan kita mungkin masih hidup lebih baik pada waktu kita hidup atau kita lahir ketimbang Yesus yang lahir di kandang. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara semua, dia lahir untuk saudara dan saya. Dia lahir bukan untuk orang benar. Dia lahir untuk orang berdosa. Kalau hari-hari ini engkau mengalami masalah dalam hidupanmu, kalau hari-hari ini engkau mengalami kesulitan, saya mau katakan Yesus lahir buat saudara. Yesus lahir buat saya. Kalau engkau mengalami jalan yang buntu, kalau engkau mungkin merasa engkau mulai ditinggalkan,
Kalau engkau mungkin mulai merasa bahwa Tuhan sudah sepertinya kehilangan visi, kehilangan tujuan, saya mau katakan Natal ini biarlah menjadi perenungan bahwa Yesus juga lahir buat saudara dan saya. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara semua, apapun situasi dan kondisimu, mungkin engkau ditinggalkan oleh orang tua, mungkin engkau ditinggalkan oleh teman-teman, mungkin engkau ditinggalkan oleh orang yang engkau percayai, mungkin selama ini engkau sudah melayani Tuhan dan satu ketika engkau disakiti dan engkau mulai kehilangan tujuan Tuhan. Saya mau katakan, Yesus lahir buat saudara dan saya. Yesus lahir untuk menjawab itu semua. Yesus lahir untuk memulihkan keadaan itu semua. Supaya apa? Supaya kita beroleh kehidupan lagi. Supaya kita beroleh janji lagi. Supaya kita boleh menikmati anugerah demi anugerah yang diberikan bagi setiap kita. Jadi poin pertama untuk kita renungkan di malam dan pagi Natal ini, di hari Natal ini, bagaimana kasih merubah segala sesuatu. Bagaimana cinta kita, cinta Tuhan kepada kita membuat suatu perubahan yang begitu luar biasa. Jadi saudara yang melayani Tuhan hari ini, mungkin engkau yang beribadah, pastikan engkau melakukan segala sesuatunya karena kasih, karena cintamu kepada Tuhan. Mungkin engkau tidak dibayar, mungkin engkau tidak ada yang memuji engkau, tapi engkau melakukan itu tetap setia karena engkau mengasihi Tuhan yang terlebih dulu mengasihi saudara dan saya. Itulah yang disampaikan firman Tuhan. Hal yang terberat sudah Tuhan selesaikan. Ya, hal yang terberat yaitu keselamatan sudah Tuhan berikan. Saya mau katakan apapun masalah Bapak Ibu Saudara semua hari ini, Yesus punya solusi. Yesus adalah jawaban. Kenapa? Karena begitu besar kasih-Nya buat saudara dan saya. Baik, kita akan masuk ke poin yang kedua. Di poin yang kedua dikatakan sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi poin yang kedua yang saya mau bagi buat Bapak Ibu Saudara semua yaitu percaya. Karena kasih, karena cinta, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pegang kontrol kehidupan kita. Engkau selama ini mungkin susah untuk percaya, belajar untuk percaya. Belajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa Dia yang pegang kendali, Dia yang mengatur segala sesuatunya, dan tidak ada rancangannya yang jahat dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan begitu mengasihi kita semua. Untuk itulah kita harus belajar percaya kepada Dia. Percaya sungguh-sungguh. Jangan ragu, Dia yang pegang kendali. Bersyukur dengan setiap situasi apapun kondisi saudara. Karena bersyukur menandakan saudara percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita. Jadi poin yang kedua yang perlu kita renungkan di hari Natal ini. Mari sama-sama kita mulai menaruh kepercayaan kita kepada Kristus, Sang Natal, Sang Juru Selamat itu. Lebih daripada kita menaruh kepercayaan kita kepada bos kita, kepada orang tua kita, kepada pemimpin kita. Tapi kita boleh menaruh kepercayaan tertinggi kita hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita semua. Coba kita renungkan kembali. Apakah kita sudah mempercayai sungguh-sungguh Tuhan? Coba kita renungkan kembali. Apakah saudara sudah hidup selama ini menaruh kepercayaanmu pada Tuhan? Bersyukur ya, kita boleh ada dalam situasi COVID-19. COVID-19 ini ya, pandemi COVID-19 ini merubah banyak tatanan gereja. Ya, bagaimana kita setiap saat mungkin bertemu setiap minggu. Akibat COVID-19, akibat keterbatasan ini, kita harus jarang ketemu. Kita mungkin ketemu dengan jarak, sosial mulai dibatasi. Ya, bagaimana kita kembali kepada esensi gereja yang sesungguhnya, yaitu bagaimana kita harus mulai kembali ya kepada tatanan Tuhan, gereja yang Tuhan mau seperti apa. Masihkah kita percaya di tengah situasi seperti ini, ketika penghasilan kita mulai hilang karena pandemi COVID-19, ketika kita mulai mengalami jalan buntu, ketika kita mulai mungkin sudah berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi seakan-akan Tuhan belum menjawab setiap doa kita.
pertanyaan sederhana. Masihkah kita bersyukur? Masihkah kita percaya kepada Tuhan? Ini bukan hal yang mudah. Kalau kita percaya dalam situasi yang baik, itu gampang. Tapi ketika situasi yang buruk menimpa kita, pertanyaannya, masihkah kita percaya Dia yang pegang kendali dalam setiap kehidupan kita? Mari Bapak Ibu Saudara semua, coba kita renungkan kembali di hari Natal ini. Bagaimana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia boleh mencurahkan, memberi anak yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Dan poin yang ketiga yang saya mau sampaikan di hari Natal ini, yang sesuai dengan judul tema renungan saya hari ini, khotbah saya hari ini. Yang ketiga, because He lives, I can face tomorrow. Karena kelahiran Yesus, kita bisa melihat hari esok. Karena Dia lahir, ada harapan yang baru. Karena Dia lahir, kita beroleh jaminan hidup yang kekal. Karena Dia lahir, kita boleh mengalami kembali janji Tuhan. Kita boleh mengalami lagi anugerah Tuhan yang besar. Kita boleh melihat lagi bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kita boleh melihat lagi bagaimana Tuhan mulai merenda setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh berjalan di dalam rencana dan tujuan Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Inilah 3 poin untuk kita renungkan di hari Natal ini. Ya, yang pertama, semua karena kasih. Karena begitu besar anugerah kasih Tuhan bagi setiap kita. Dan yang kedua, bagaimana kita harus percaya sungguh-sungguh Tuhan yang pegang kontrol dari segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena ketiga, kita punya pengharapan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus lahir, ada harapan. Sebab Yesus lahir, ada kemenangan. Sebab Yesus lahir, ada jalan keluar. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara semua, Yesus lahir dalam kehidupan saudara dan saya. Pastikan saudara, keluarga saudara, teman-teman saudara, orang-orang yang dekat dengan saudara, Yesus boleh lahir dalam kehidupan setiap mereka. Amin Bapak Ibu Saudara semua. Biarlah renungan ini boleh menjadi sebuah flashback, ya. Bagaimana kita bisa melihat kembali kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih. Haleluya. Saya boleh merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar. Saya sangat bersyukur karena Yesus boleh lahir dalam setiap kehidupan kita semua. Dan inilah yang menjadi harapan dan tujuan supaya semua orang boleh mengalami Natal itu. Jadi pesan Natal yang kuat hari ini, pastikan Yesus lahir di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan kita harus percaya bahwa Dia yang pegang kontrol untuk semua kehidupan kita, baik hari ini dan hari ke depan. Kenapa? Karena Dia hidup, saudara. Karena Dia hidup. Janji Tuhan, ya dan amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Biar musik saja. Bapak Ibu Saudara semua, engkau mungkin saat ini sedang ngalamin beban yang berat. Datang kepada Tuhan.
Dia mengasihimu, Dia mencintaimu, Dia punya jalan keluar. Yesus datang untuk orang berdosa. Mungkin selama ini engkau merasa jauh daripada Tuhan. Mungkin engkau sudah buat banyak sekali dosa dan pelanggaran. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, Dia harus lahir, Dia harus hadir di bumi ini buat saudara dan saya, buat orang-orang yang sakit, buat orang-orang yang menderita. Jadi pastikan Yesus lahir dalam hidupanmu. Jadi pastikan Yesus tetap ada menjadi pusat kepercayaanmu. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, engkau punya pengharapan. Sebab Dia hidup, engkau akan diberikan jalan keluar. Sebab Dia hidup, doa-doamu didengar oleh Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara semua, kita coba renungkan bagaimana anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama kembali kita angkat pujian ini. Because He live, I can face tomorrow. Because He live, I can face tomorrow. Because He live, all fear is gone. All fear is gone. Because I know. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Mari sama-sama kembali kita katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita di depan Tuhan. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Natal yang begitu luar biasa. Terima kasih buat Yesus yang boleh hidup dalam setiap kehidupan kami. Sebab Dia hidup, kami punya hari esok. Sebab Engkau hidup, kami punya pengharapan. Sebab Engkau hidup, kami punya solusi dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami mau bilang bahwa kami cinta pada Engkau Tuhan. Kami sayang sama Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Di tengah kami tidak setia, Engkau tetap setia. Di tengah kami mulai meninggalkan Engkau, firman-Mu katakan, Engkau sekalipun tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan tangan-Mu selalu terbuka ketika kami datang mencari pertolongan, ketika kami datang mencari jalan keluar. Kami boleh rasakan kebaikan-Mu. Terima kasih buat Yesus. Terima kasih buat Sang Natal itu. Terima kasih Tuhan. Untuk itulah kami mau percaya sungguh-sungguh kepadamu. Dalam situasi apapun, kami mau bilang malam pada hari ini, di hari Natal ini, kami mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau hidup, kami punya pengharapan. Karena Engkau hidup, kami punya janji keselamatan. Karena Engkau hidup, kami boleh menikmati surga di bumi seperti di surga. Dan Engkau menjanjikan kepada kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar kita angkat lagi pujian ini sekali lagi. Because He lives. Terima kasih Tuhan. I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya bahwa kehidupan kami sungguh ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan lewat firman ini, sama-sama kita katakan amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Halo PCC Jakarta. Happy birthday yang kedua. Semoga semakin menjadi berkat buat banyak orang. dan banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Memberkati. Haleluya, amin. Cimplung. Halo, saya Adam. Selamat ulang tahun untuk PCC Jakarta yang kedua. Semoga sukses selalu dan semoga selalu menjadi berkat untuk orang-orang banyak. Oke, God bless untuk PCC Jakarta. Sukses selalu.
PCC yang kedua. Semoga terus bisa menjadi terang dan garam bagi semua orang. Wish you all the best. God bless you. Halo, saya Jono. Selamat ulang tahun untuk PCC Jakarta yang kedua. Semoga makin diberkati, semakin luas jangkauannya dalam menjangkau jiwa. Pesan-pesan saya adalah untuk terus menjadi berkat, menjadi contoh, dan tidak lupa akan jemaat-jemaatnya, terutama untuk peka atas sekitar. Ya, sekali lagi happy birthday, semoga makin maju. Selamat ulang tahun Pelita Community Jakarta yang kedua. Harapan kami biar gereja Pelita terus menjadi dampak yang besar, menjadi gereja yang bertumbuh dan terus berjalan dalam visinya Tuhan. Amin. Shalom, saya Yati, perwakilan dari POD Ampera, mengucapkan happy anniversary yang kedua tahun untuk Pelita Community Jakarta. Kiranya kita semua tetap bertumbuh bersama melalui Pelita Community ini, dibangun, membangun, dan dapat menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, kami sekeluarga ingin mengucapkan happy birthday untuk PCC yang kedua. Harapannya simpel, semoga PCC di tahun yang kedua ini bisa menjangkau banyak jiwa di Jakarta khususnya, memberkati banyak jiwa tentunya melalui penggembalaan dari Pastor Irfan dan Pastor Peter. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye. Happy birthday buat PCC yang kedua. Semoga PCC bisa langgeng, terus kita bisa ketemu lagi next year. Happy birthday. Happy birthday. Hari ini kita bersukacita bersama-sama di ulang tahun yang kedua Pelita Community Church Jakarta. Saya percaya teman-teman semua tetap bersemangat, bergairah melayani Tuhan. Saya berdoa setiap orang diberi anugerah dan kasih karunia yang melimpah dan diperlengkapi Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa sesuai dengan kehendak-Nya. Sekaranglah waktunya kita bekerja dengan giat untuk menuai bersama dengan Tuhan. Mari setiap kita terlibat dalam kegerakan Tuhan untuk membawa setiap orang berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan dan diselamatkan. Mereka sangat memerlukan uluran tangan Tuhan lewat setiap kita. Selamatkanlah mereka lewat hidup kita yang rela berkorban dan dengan kasih Tuhan akan jiwa-jiwa. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat ulang tahun yang kedua untuk PCC. Saya berdoa adanya berkat Tuhan, tuntunan Tuhan, favor dan miracle dari Tuhan yang selalu menyertai. Di tahun-tahun berikutnya akan ada perkenanan Tuhan yang jauh lebih besar. Dan saya percaya dari senior pastor sampai para pengurus akan diberkati Tuhan selalu. God bless you all. Shalom Jemaat Tuhan Pelita Community Church Jakarta. Senang sekali saya Pastor Ferdinand Putar-Putar mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary yang kedua buat PCC Jakarta. Kiranya gereja Tuhan ini semakin berakar, bertumbuh di dalam Tuhan dan membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Tetap semangat di ladangnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, puji nama Tuhan. Saya Pendeta Henry Salatparang mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk PCC Jakarta. Seperti namanya, biar menjadi komunitas yang bercahaya khususnya di kota Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat PCC yang terkasih, saya Evangelis Nurhayati Tobi ingin mengucapkan selamat ulang tahun PCC Jakarta yang kedua. Apapun yang kita kerjakan, biarlah kita selalu menyertai Tuhan. Apa yang kita imani, kita amini. Apa yang kita amini, kita imani. Kiranya Tuhan Yesus berkati dan selalu maju dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang. Selamat ulang tahun untuk PCC yang kedua. Sukses memenangkan banyak jiwa. Tuhan memberkati. Happy birthday untuk PCC Jakarta yang kedua. Semakin bersinar dan terus jadi berkat.
Saya percaya kalau memang sudah Tuhan yang percayakan kalian sebuah komunitas ini, Dia yang sudah memanggil kalian untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini, Dia juga yang akan mencukupkan dan menyiapkan segala sesuatunya yang PCC Jakarta butuhkan. Saya berdoa semoga seluruh pastor, semoga seluruh tim, dan seluruh pengurus yang ada memiliki hati yang mau terus memuridkan. Karena untuk itulah kita ada di dunia dan terpanggil untuk melakukan hal itu. Sekali lagi, selamat ulang tahun dari saya. Sukses selalu untuk PCC Jakarta. Thank you. Shalom. Shalom. Kami ingin ucapkan Happy anniversary kedua buat PCC Jakarta. Luar biasa ya buat Irfan, Peter, dan teman-teman sekalian. Waktu cepat sekali berlalu, sudah 2 tahun berjalan ya. Doa kami kalian terus maju jadi terang. Amin. Seperti visi yang didapat tahun depan. Ya. Ya, jadi terang itu adalah bagaimana kita diutus ke tengah-tengah masyarakat, sembuhkan yang sakit, ya, beritakan Injil Kerajaan Allah, dan menuai jiwa-jiwa bagi Kristus. Mantap. Mama? Ya, jadi terang dan jadi berkat dimanapun kalian berada. Saat kita menjadi terang dan kalian juga tentu akan diberkati dan bisa menjadi berkat dimanapun kalian berada. Oke, mantap. Sekali lagi happy anniversary. Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Yeay! Pada hari ini selain kita merayakan ibadah Natal, kita juga mau merayakan ulang tahun PCC Jakarta yang kedua. Saya undang semua LT untuk maju ke depan. Yeay! Oke, posisi sudah dapat. Oke, hari ini kita juga mau sama-sama bergembira, bersukacita untuk merayakan ulang tahun PCC yang kedua. Mari sama-sama kita naikkan lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Kayak mau pembukaan apa kata sambutan ya. Baik saudara, bersyukur banget hari ini. Saya berdoa biar Bapak Ibu semua di rumah dalam keadaan sehat dan ikut bahagia bareng-bareng sama kita. Hari ini sengaja kita jadiin satu karena Bapak Ibu tahu kita lagi dalam masa pandemik. Jadi perayaan Natal, ulang tahun semua kita jadiin satu karena pada ujungnya apapun perayaannya kita percaya kita selalu bicara soal kebaikan Tuhan dalam hidup. Jadi tadi Pastor Irfan sudah berkhotbah bahwa kalau gak ada Tuhan kita mungkin gak bisa facing tomorrow kan. Jadi percayalah Bapak Ibu sampai hari ini Tuhan masih sayang dan besok masih bisa kita hadapin gitu. Tahun depan masih bisa kita hadapin. PCC baru menginjak 2 tahun, waktu usia yang muda banget
Tapi kami percaya 2 tahun aja itu begitu banyak yang sudah kita lewati. Dan kalau bukan karena Tuhan, saya rasa kami semua juga gak ada yang sanggup di sini. Jadi karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami dipilih sama Tuhan buat bagian berkat buat Bapak Ibu semua. Dan percayalah 2 tahun masih sangat muda, dan facing tomorrow, kita hadepin tomorrow, hari-hari yang berikutnya, tahun-tahun yang berikutnya, kita akan pasti bisa lebih dahsyat lagi dan Tuhan akan bisa pakai. Saya mau ngucapin terima kasih banyak buat semua Bapak Ibu yang sudah sangat setia bersama kami di PCC Jakarta. Saya tahu Bapak Ibu mungkin punya banyak pilihan, tapi kalau Bapak Ibu bisa memilih, bisa setia bersama-sama dengan kami, itu sungguh sebuah support yang sangat bikin kami jadi lebih semangat lagi. Dan juga Bapak Ibu semua lihat semua muka-muka yang ada di depan yang cantik-cantik, dan istri saya yang suka sembunyi ini, coba geser dikit. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Saya, Irfan, Delvin, dan Yuli sangat bersyukur punya mereka semua. Bapak Ibu bisa nonton hari ini ibadah karena ada mereka. Bapak Ibu bisa masih bisa berkoneksi sama kita, masih bisa mungkin masih di care, di telepon, mungkin dikirimin sesuatu, itu karena mereka semua yang ada di depan sini. Dan berdoalah buat kami, ini juga bukan sesuatu yang mudah buat mereka semua, tapi biarlah kami semua penuh kasih karunia Tuhan, tetap semangat karena kami sayang dan sangat cinta sama Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Jadi hari ini, perayaan ini bukan cuma soal kami, bukan juga soal bicara tentang Tuhan yang hari ini lahir di dunia, tapi juga tentang Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Saya percaya mewakili teman-teman semua, kami gak ada yang lebih membuat kami lebih bahagia kalau melihat Bapak Ibu semua juga tetap semangat, tetap bahagia, dan saya percaya nanti ulang tahun dan tahun-tahun berikutnya kita bisa ketemu, amin. Bukan cuma online begini, dan kita bisa saling bisa saling ngobrol dan lain sebagainya. Bapak Ibu, tutuplah tahun ini 2020 dengan penuh sukacita, ucapan syukur. Kita sudah bangun rumah kita tahun ini, kita sudah build our home tahun ini, dan biarlah kita bisa bersinar terang tahun depan, dan sesuatu yang baru, sesuatu yang baik akan datang. Best is yet to come. Ini aja dari saya pikir Pak Irfan mau ngomong, cukup. Dan saya rasa teman-teman, terima kasih juga buat Anton dan Meli, yang mereka berdua pasangan baru yang menikah, kita kasih tugas sedikit biar berguna gitu ya. Mereka lah semua yang ngurus semua perayaan hari ini bersama teman-teman. Terima kasih juga buat mereka yang sudah bekerja luar biasa buat Natal tahun 2020 ini yang begitu sangat bermakna buat kami. Itu aja. Cukup. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Thank you Pastor Peter yang udah menyampaikan sedikit sepatah kata. Kita juga mau minta kesediaannya Pastor Henry untuk berdoa. Ayo, puji Tuhan untuk hari ini. Saat ini kita waktunya satukan hati untuk kita berdoa untuk sepanjang tahun ini, dan untuk Natal tahun ini, dan untuk hari ulang tahun PCC yang kedua. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh merayakan Natal dan juga ulang tahun PCC yang kedua Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau telah tanamkan di hati kami Tuhan, apa yang telah Kau kehendaki di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau percaya, kami mau jalankan semua itu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menyertai kami, Engkau yang akan menguatkan kami Tuhan. Setiap badai kehidupan, setiap apapun yang ada menjadi hambatan di depan nanti Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada di beserta kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati untuk Pastor Peter dan Pastor Irfan dan serta keluarga mereka Tuhan, dan setiap kami LT di sini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kau yang memberkati kami supaya kami selalu kuat Tuhan dalam menghadapi segala persoalan Tuhan yang PCC hadapi Tuhan, dan kami terus membangun rumah ini Tuhan sebagai rumah-Mu ya Tuhan, dan kami percaya setiap apa yang kami berikan Tuhan itu semua akan Kau kembalikan dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan. Dan kami percaya untuk jemaat-jemaat yang ada di PCC Tuhan, kami percaya Tuhan Kau juga akan menjaga mereka, Kau yang memberikan kami dan mereka kesehatan Tuhan, Kau yang melindungi setiap kami Tuhan, Kau yang tutup bungkus setiap kami Tuhan, supaya agar di tahun yang berikutnya Tuhan kami akan memasuki tahun yang lebih baik Tuhan, dan kami boleh merayakan kemenangan-kemenangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan di hari yang depan kami akan menjadi lebih luar biasa lagi dipakai oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memusahkan hari ini Tuhan, dan juga selanjutnya hanya ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Kau yang memberikan kami selalu kesehatan, pelindungan, damai sejahtera, sukacita boleh selalu turun atas setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk para LT. Boleh duduk. Terima kasih. Oke. Oke. Kita udah di penghujung acara pada hari ini. Kita juga ada sedikit warta yang akan disampaikan oleh Mr. Peter dan akan sekaligus doa penutup. Saya kembali lagi. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah akhir dari ibadah kita Natal dan sekaligus ini adalah ibadah terakhir kita di tahun 2020. Gak berasa banget kita dari Januari akhirnya kita sampai di penghujung tahun ini, dan ini adalah ibadah terakhir kita. Jadi mulai minggu depan ibadah kita akan libur. Kita akan kasih kesempatan Bapak Ibu semua untuk bisa menikmati waktu liburan ini Natal bersama keluarga Bapak Ibu di rumah masing-masing, menikmati kebersamaan dengan keluarga Bapak Ibu semua, dan supaya Bapak Ibu bisa menikmati menutup tahun ini bersama-sama dengan keluarga. Itu selalu menjadi kebiasaan kami supaya nanti kita bisa memberikan waktu, Bapak Ibu punya waktu 2-3 minggu ke depan supaya untuk bisa bersama dengan keluarga Bapak Ibu semua. Kita akan ketemu lagi pada tanggal minggu keberapa? Teman-teman boleh bantu saya? Di bulan Januari kita akan kembali nanti pada tanggal 10 Januari 2020 ya. 10 Januari kita akan kembali, masih online, masih tetap sama jam 10, tapi nantikan sesuatu yang baru jadi jangan lupa Bapak Ibu nanti kontak-kontakan sama teman-teman semua. Itu pengumuman mengenai ibadah. Mengenai pot, walaupun ibadahnya libur, potnya akan tetap berjalan. Ya kan, karena pot udah kayak gaya hidup, Hafruta kita masing-masing. Nanti tiap-tiap pot leader akan menghubungi Bapak Ibu semua, mau gimana, mau kumpul-kumpul atau mau apapun, nanti semua pot leader akan menghubungi Bapak Ibu semua. Oke? Itu aja pengumumannya. Ada lagi teman-teman semua, mungkin ada yang mau nambahin? Cukup? Tidak ada? Oke, jadi kita selesaikan ibadah kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak Ibu semua yang sudah join. Saya juga mengucapkan selamat datang kalau ada yang baru pertama kali join PCC Jakarta. Kalau Bapak Ibu pengen lebih kenal lagi sama kita semua, dan kita juga pengen kenal Bapak Ibu, kalau boleh Bapak Ibu bisa kontak hotline, kasih nomornya, nanti ada tim kita yang akan menghubungi Bapak Ibu semua. Ya, saya berdoa biar kita akhiri tahun ini 2020 dengan penuh damai, sukacita, sejahtera, berucapan syukur buat Tuhan. Kita sudah membangun rumah kita dan kita akan sosok 2021 yang pasti akan jauh lebih baik. Percayalah Tuhan akan pasti kasih yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan di penghujung tahun ini, di ucapan syukur Natal kami, di ucapan syukur ulang tahun ini, kami tahu Engkau beserta dengan kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang sudah kami lalui di 2020 ini Tuhan, senang, susah, baik, buruk, kami percaya Tuhan selalu baik. Dalam keadaan apapun kami sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan selalu berperkara, dan kami tutup Tuhan tahun ini dengan ucapan syukur kami, dengan gratefulness, dengan gratitude kami. Kami tahu Engkau sangat baik, teramat baik. Kamu tidak mau menyesali apa yang sudah kami lewati, tapi kami selalu mengucap syukur bahwa apapun itu seizin Tuhan dan pasti yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami songsong Tuhan tahun 2021 nanti dengan penuh ucapan syukur. Kami buka dengan ucapan syukur supaya kami membuka lebar pintu hati kami untuk bisa menerima sesuatu yang baru di 2021 nanti, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan kami, untuk pelayanan kami, untuk keluarga kami, apapun itu Tuhan. Kami menunggu dan kami siap menerima Tuhan segala apa yang baru daripada Engkau. Bersabda, berfirmanlah, bernubuatlah atas kami, urapi kami semua dan tidak terkecuali. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang menyaksikan ibadah online ini, berkati mereka tidak terkecuali, jaga mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, damai, sejahtera, dan sukacita. Tuhan begitu mengasihi kami. Berkati teman-teman kami Tuhan di PCC Jakarta, seluruh LT yang sudah sepanjang 1 tahun ini Tuhan mendedikasikan waktu, energi mereka untuk melayani teman-teman semua. Itu semua mereka kerjakan karena mereka mengasihi Tuhan terlebih dari apapun. Berkati mereka
apa yang mereka tabur tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tuhan yang selalu berkati mereka melebihi dari apapun. Terima kasih berkati seluruh pemimpin kami Tuhan, PCC Jambi yang baik di Jambi maupun di Jakarta, seluruh teman-teman kami Tuhan, seluruh sahabat kami Tuhan, untuk Om Roy, Tante Chris dan siapapun itu Tuhan. Terima kasih buat orang-orang yang Kau kirimkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami tahu Engkau begitu mengasihi mereka, mereka begitu mengasihi kami. Berkati mereka dengan berkat yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan khususnya untuk kami semua yang sudah menabur sepanjang tahun ini Tuhan, yang sudah memberikan persembahan, yang sudah memberikan perpuluhan, ataupun memang yang masih belum bisa memberikan. Tuhan, apapun yang kami tabur tahun ini, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau akan pakai untuk kerajaan-Mu, dan yang pasti pundi-pundi kami tidak akan pernah kekurangan untuk setiap keluarga. Hamba berdoa biar semua keluarga yang sudah memberkati, yang sudah menabur Tuhan, Kau akan terus memberikan mereka tuain yang terbaik dalam kehidupan apapun. Anak Tuhan tidak pernah kekurangan, dan Kau selalu cukupkan. Terima kasih Bapa, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami tutup tahun ini dengan penuh ucapan syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan kami Yesus Kristus, Raja kami yang terbaik. Kami akan selesaikan ibadah kami dan menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi dan ucapkan syukur buat berkat-Mu dalam pada Tuhan. Kiranya kasih karunia, berkat dan pengampunan, serta penyertaan Roh Kudus, damai dan sejahtera turun ke atas kita semua. Pergi dan jadilah berkat kemanapun Tuhan utus. Kiranya perbuatanmu selalu memuliakan Bapa di surga. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang terbaik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua, selamat hari Natal, selamat tahun baru, selamat menutup tahun ini. Tetap sehat, tetap damai, tetap sejahtera. Sampai kita ketemu dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.